protes, ya proteslah kepada Tuhan. Itulah cara kerja Tuhan, yaitu semuanya lewat roh nubuat. Jadi mulai dari hari ini kalau ada kita tawar hati, kecil hati, ya seperti Gideon tadi, maka kita harus bangun sendiri dengan baca. Karena bacaan-bacaan ini adalah motivatornya Tuhan. Ya, motivatornya Tuhan adalah bacaan. Ellen G. White tidak lagi hidup di antara kita. Tapi Ellen G. White adalah motivator yang Tuhan miliki selain daripada Victor. Oke, ada yang protes? Saya yakin ada yang protes, tapi itulah yang kita dapat dari demikian tertulis. Tidak ada yang bisa bilang, wah Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Kalau kita sampai mengatakan Tuhan itu tidak adil, artinya kita meragukan Tuhan. Kalau kita meragukan Tuhan, adakah di dalam perjalanan umat Allah orang-orang yang ragu sama Tuhan, akhirnya Tuhan ampuni? Adakah orang-orang yang ragu sama Tuhan terus Tuhan memaklumi? Tidak ada satupun yang orang ragu terhadap Tuhan terus kita bisa dimenangkan. Tidak ada. Kita harus selesaikan dulu tuh mementingkan diri kita. Ya, kita keluhan-keluhan kita itu karena kita mementingkan diri. Tadi kita baca kan, kita suruh isi hati kita dengan kasih, bukan dengan mementingkan diri. Mementingkan diri kita harus kita matikan. Ya, kasihnya harus diisi. Demikian juga Tuhan suruh Gideon tadi berubah, itu karena dia suruh dirubah mementingkan diri. Ya, dia menilai-nilai dengan ukuran-ukuran sekitar itu adalah karena mementingkan diri. Itu harus dirubah semua. Oke, kita lanjut sekarang. Yang berikutnya soal kemenangan. Ya, kita terus. Ya, kita memiliki sesuatu untuk kita lakukan. Nah, ini yang harus dilakukan. Inilah satu pekerjaan bagi kita. Kita harus memperlihatkan terpisahnya kita dari dunia. Tuh. Jadi ini nasihat kepada si orang yang kayak Gideon tadi. Disuruh berpisah, diperpisah apanya. Bukan hanya fisik badannya yang berpisah. Tapi cara berpikirnya, cara tadi menilai-nilai segala sesuatu tuh. Dia disuruh berpisah. Ya, disuruh berpisah. Jadi jangan kita terus-menerus pakai pikiran-pikiran orang dunia. Kita tawar hati itu cenderung bukan karena kita pakai pikiran Tuhan. Kita tawar hati itu karena kita banyak menilai-nilai dengan ukuran-ukuran bangsa sekitar. Ya, bangsa Israel waktu sudah keluar sampai di tanah Kanaan, coba lihat dia ngeluh-ngeluh, kan minta raja. Nah, itu dia minta raja pakai ukurannya Tuhan atau ukurannya bangsa Israel sendiri? Bangsa sekitar. Ya, karena dia menilai dengan ukuran bangsa sekitar, dia minta raja, akhirnya ada Saul. Padahal kalau dia tidak minta Saul, itu bangsa Israel nggak perlu ada yang mati. Ya, sampai hari ini mungkin kepemimpinan Tuhan Allah terus menjaga kesetiaan rasul orang-orang Israel. Ya, mementingkan diri itu jadi hilang. Ya, jadi karena mementingkan dirilah akhirnya bangsa Israel meminta harus ada raja seorang Saul. Ini saya udah ngajak berpikir saudara luas sekali. Ya. Kita harus memperlihatkan terpisahnya kita dari dunia. Ya, terus bersahabat dengan dunia. Nah, ini semua Gideon. Ini semua bagian dari cerita Gideon. Bersahabat dengan dunia adalah bergandengan tangan dengan mereka. Tuh, ya, menikmati apa yang mereka nikmati, mengasihi apa yang mereka kasihi, mencari kesenangan, mencari kepuasan, mengikuti kecenderungan kita sendiri. Itu yang namanya bersahabat dengan dunia. Ya, jadi jangan kita kira yang namanya bersahabat dengan dunia itu ya salaman, bukan. Ya, bersahabat dengan dunia itu ya adalah bergandengan tangan dengan mereka. Ya benar, bergandengan tangan dengan mereka. Menikmati apa yang mereka menikmati. Jadi bersahabat dengan dunia, apa yang mereka punya selera kita juga punya. Apa yang mereka minati kita minati. Apa yang mereka sukai kita sukai. Apa yang mereka cari itu juga yang kita cari. Apa yang mereka khawatirkan itu juga yang kita khawatirkan. Apa yang kita takuti itu juga yang mereka takuti. Jadi ini yang namanya bersahabat dengan dunia. Semuanya ini harus dipisah. Ya, makanya tadi dalam ayat pembukaannya dibilang apa? Berpisahlah kamu.
dan jangan menjamah yang keji. Artinya jangan menjamah yang keji, ya semua cara berpikir semua harus dibuang. Dalam mengikuti kecenderungan kita tidak memiliki kasih kepada Allah. Ya, dalam mengikuti kecenderungan kita tidak memiliki kasih kepada Allah. Ini orang Advent ini kurang bikin kata-katanya. Ditambahkan aja deh kita. Dalam mengikuti kecenderungan, kita tidak memiliki kasih kepada Allah. Oh, koma mungkin di situ. Kita sedang mengasihi dan melayani diri sendiri. Ya. Jadi yang tadi di renungan pendahuluan, mementingkan diri telah mengisi tempatnya kasih. Dan sekarang di dalam lambang 40 hari, 40 tahun, 30 tahun kita sekarang berjuanglah keras untuk buang, mengeluarkan mementingkan diri. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Itu artinya kita buang diri kita matikan diri kita masukkan diri orang lain ke dalam diri kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Diri Paulusnya dimatikan. Saudara mungkin bisa cari di dalam Galatia 2. Ya. Di dalam Galatia 2 itu dia bilang, Paulus katakan, saya sudah mati. Ini yang di dalam tubuh saya adalah Yesus. Dan Yesuslah yang menghidup di dalam diri saya. Berpisah dari apa? Ya, berpisah dari apa dengan dunia ini? Ya, dia bilang, tetapi disinilah janji besar itu, keluarlah dari antara mereka dan pisahkan dirimu. Berpisah dari apa? Berpisah dari kecenderungan-kecenderungan duniawi, cita rasa mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, mode-mode kesombongan dan kebiasaan dunia. Dalam membuat langkah ini, dalam memperlihatkan bahwa kita tidak sejalan, dengan dunia, janji Allah itu milik kita. Jadi janji Allah itu milik kita kalau kita sudah laksanakan peran kita ini. Ya, ya tadi kan kita baca di dalam ayat pembukanya tadi yang di dalam tulisan ini, ya Tuhan suruh dulu kita laksanakan kewajiban kita, yaitu berpisah dan tidak lagi menjamah yang najis. Baru Tuhan mau menerima. Jadi janji itu akan dilaksanakan Tuhan kalau kita sudah lakukan kewajiban kita. Jadi jangan kita nuntut-nuntut. Kita sering di dalam doa tuh nuntut-nuntut Tuhan. Ya, kita lupa bahwa tuntutan Tuhan itu rumusnya seperti tadi. Setelah kita lakukan bagian kita, baru Tuhan akan lakukan bagiannya. Jadi jangan dibalik. Jangan kita kira, oh Tuhan, udahlah kasih ini DP dulu lah Tuhan. Kasih DP dulu, nanti baru pembayaran berikutnya nantilah. Itu bukan Tuhan. Metode Tuhan nggak begitu. Metode Tuhan harus kita lakukan bagian kita dulu, baru Tuhan akan lakukan bagiannya. Makanya jangan heran kalau kita banyak mengeluh. Perjalanan hidup kita penuh dengan keluhan. Kok kita gagal ini, gagal itu, gagal itu. Kenapa? Karena pada dasarnya kita belum melaksanakan kewajiban kita. Tapi kita selalu menuntut hak kita. Dan Tuhan tidak mau merubah cara kerjanya. Seperti yang tadi kita bicara dari pengalamannya Gideon. Tuhan nggak mau. Tuhan jangan disuruh untuk berubah. Jangan suruh Tuhan melanggar hukum. Tuhan nggak mau melanggar hukum. Kalau Tuhan mau melanggar hukum, ya udah dulu anaknya nggak usah tidak perlu mati di kayu salib. Kalau Tuhan boleh melanggar hukum, ya kita ulangi nih. Dalam membuat langkah ini, dalam memperlihatkan bahwa kita tidak sejalan dengan dunia, janji Allah itu milik kita. Ya, janji Allah itu milik kita kalau kita udah laksanakan bagian. Oke, Dela, geser Del. Sulit dipahami memang, tapi dengan semua janji penghiburan ini, ada banyak yang mempertanyakan dan meragukan. Saudara lihat, ini pelajaran luar biasa loh. Jadi katanya Nyonya White, banyak yang mempertanyakan dan meragukan. Jadi walaupun tadi cerita Gideon itu sudah sedemikian meyakinkan, tapi banyak yang meragukan. Walaupun sudah tidak bisa dibantah apa yang diceritakan Gideon, tapi banyak di antara kita yang meragukan, mempertanyakan. Masih aja berpikir kayak Gideon. Ya, Gideon yang sebelumnya ya, bukan Gideon yang sudah berubah. Ya, jadi kita masih banyak yang kayak Petrus yang sebelum
apa sebelum 40 hari. Ya, pada hari ini kita masih juga, walaupun petunjuk sudah diberikan segitu banyaknya, nggak merubah pikiran kita. Kita tetap ngotot dengan cara kita. Kita belum rendah hati, saudara. Ya, saya baca selengkapnya untuk paragraf yang paling terakhir. Sungguh satu keistimewaan besar disukai dan dihormati oleh Allah. Terima kasih kita sebenarnya dihargai. Ya, disebut anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Kita terima kasih. Tapi ada syarat yang Tuhan minta. Bukan berarti kalau sudah dianggap sebagai anak Allah itu sudah tenang. Tidak. Kita baca. Sulit dipahami memang apa yang kita baca di atas. Tetapi dengan semua janji dan penghiburan ini, ada banyak yang mempertanyakan dan meragukan. Ada banyak. Mereka berada dalam posisi tidak menentu. Mereka kelihatannya berpikir bahwa jika mereka menjadi orang-orang Kristen, ya, ketika dia menjadi orang-orang Kristen, dia berpikir, maka akan ada segunung tanggung jawab, akan banyak nih tuntutan-tuntutan, kewaspadaan seumur hidup, bergumul dengan kecenderungan mereka sendiri, dengan kemauan mereka sendiri. Jadi dia harus bergumul dengan semua minat-minatnya, kehendaknya dia, ya, mimpi-mimpinya, ambisinya. Itu semua harus dia perangi. Ini sulit bagi dia dengan kemauan mereka, dengan keinginan mereka, dan dengan kesenangan mereka. Ya, dia harus perangi itu semuanya. Segunung tanggung jawab katanya. Dan saat mereka memandangnya, sepertinya susah. Sepertinya tak mungkin bagi mereka mengambil langkah itu. Memutuskan bahwa mereka akan menjadi anak Allah pada hamba yang maha tinggi. Ini sebuah hal yang sulit. Saudara-saudara, sengaja ini layak dihadapkan ke kita. Karena kita banyak yang tawar hati seperti Gideon. Ya, ini nggak mudah. Ini tidak mudah, saudara. Maka itu Tuhan suruh. Jangan kamu menambah kesulitan kamu. Pilihlah tempat yang kamu tidak terongrong. Pindahlah kamu. Jangan kamu di tengah-tengah orang-orang berdosa. Supaya kamu tidak dipengaruhi. Supaya kamu mampu melawan semua kecenderungan-kecenderungan. Kamu bisa lawan dirimu. Kalau kamu masih di tengah-tengah mereka, mereka terus merayu saudara, ayo, 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 saudara akan jatuh kembali. Jadi Ellen G. White sudah memberikan petunjuk bahwa kita harus berpisah, 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 dan jangan menjamak. Itu karena apa? Karena kamu nggak kuat, kamu nggak mampu berada di tengah-tengah pengaruh. Ya, berpisahlah kamu. Nah, karena kalau kamu nggak berpisah, kamu akan sulit. Ya, ini bacaan ini tidak bisa dibohongi. Ellen G. White, Tuhan yang mengilhaminya. Jadi Ellen G. White sudah paham betapa susahnya perjuangan kita semua. Maka itu dia tampilkan tulisan. Dia boleh geser dia. Habis kayaknya ya. Bawahnya habis. Ya. Kira-kira demikian saudara sekalian, boleh naik ke atas Dela. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Jadi keluar dulu saudara. Saudara kalau belum keluar ya jangan harap saudara Tuhan mau menerima kamu. Ini tadi ya, seperti yang tadi kita bahas. Ya, jadi keluar dulu. Terus baru berikutnya adalah jangan menjamah yang najis. Jangan cuma keluar, ya. Seperti sekarang ini teman-teman ada yang sedang ada pertemuan di Manado, itu kumpul semuanya sedang belajar. Ya, saya bukannya meremehkan, bukan menghina ya. Tapi saudara perhatikan mereka itu sudah orang-orang yang sudah terpencil dari kota. Ya, secara umum mereka adalah orang-orang yang hidupnya sudah tidak di kota. Mereka tinggal di pedesaan, mereka sudah tinggal di tempat-tempat yang jauh sebenarnya dari keramaian, dari kehidupan yang penuh dengan kondisi Sodom dan Gomora. Mereka sudah benar-benar terpisah. Tapi kok kenapa mereka Tuhan nggak memberikan pengetahuan seperti kita? Ya, kenapa? Karena dia hanya terpisah, tapi dia belum menyelesaikan yang namanya menjamah yang najis. Ya, saudara. Jadi kalau kita sudah berpisah,
Saudara ingat satu langkah lagi, yaitu harus jangan lagi menjamah yang najis. Jangan cuma fisik kita aja yang pindah, tapi pikiran kita masih pikiran-pikiran yang ada di kota Sodom dan Gomora. Ya, oke. Demikian juga anak-anaknya, istrinya Lot juga demikian. Sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora, tapi dia belum selesai dengan pikirannya. Dia masih saja menjamah yang najis. Anak-anaknya Lot, kita tahu dia sudah selesai, dia sudah menang, tapi dia belum selesai dengan yang namanya menjamah yang najis. Sedangkan Lot, dia berhasil, dia keluar, dan dia juga berhasil menjaga dirinya untuk tidak lagi menjamah apa yang najis. Jadi kita belajarlah dari pengalaman Lot. Oke, Dila, lanjut. Kalau ada yang mau komentar, silakan saudara. Waduh, udah setengah 6 aja nih. Oke, ya, kita yang berikutnya. Ini juga masih bagian dari pengalaman pelajaran 2 minggu yang lalu. Ya, oke, Dela, boleh dibesarkan, Del. Kita hanya ambil yang catatan-catatan yang di sebelah kanan. Oke, bisa dikecilkan semuanya, Del, biar kelihatan dua-duanya, kiri kanan. Oke, nggak apa-apa. Oke, ya. Ya, saudara-saudara, untuk mempersingkat waktu, kita baca yang di apa ada highlight-highlight yang saya tampilkan. Ya, saudara perhatikan. Ya, ini pelajaran 2 minggu yang lalu. Mudah-mudahan saudara masih ingat. Ya, kalau ada yang belum baca, ya kita coba ulangi lagi. Ya, kita coba lihat yang di sebelah kiri. Saya agak sedikit membaca dulu satu paragraf. Sementara itu, orang yang berjalan di jalan yang lebar selalu memikirkan dirinya sendiri, pakaiannya, dan segala kesenangan yang ada. Sepanjang jalan itu, mereka memuaskan hatinya dengan tertawa, tergelak-gelak, serta bersukaria, dan tiada memikirkan kesudahan perjalanan itu, yaitu kebinasaan yang kekal yang ada pada ujung jalan itu. Tiap-tiap hari mereka menghampiri lebih dekat kepada kebinasaan. Meskipun demikian, mereka itu terjun makin lama makin cepat. Aduh, alangkah ngerinya hal ini kelihatan kepada saya. Saudara-saudara sekalian, saya sengaja yang saya besarkan adalah aduh, alangkah ngerinya hal ini kelihatan kepada saya. Saudara perhatikan, kita coba baca catatan saya. Kata-kata ini menunjukkan ada dua pihak yang disebut, yaitu orang yang di sekeliling dan orang yang sedang dibicarakan. Oh, ini yang bagian bawah ya. Oke, sebelum bagian bawah kita baca dulu yang bagian atas. Ya, kita lihat. Ini ada dua pihak ya. Ada posisi Ellen G. White, pihak Ellen G. White, dan ada orang yang sedang lagi disampaikan oleh Ellen G. White. Ya. Nasihat yang Ellen G. White sedang sampaikan ini adalah kepada orang-orang yang berada di jalan yang lebar. Ya. Jadi kita bisa lihat orang yang berada di jalan yang lebar ini dia memikirkan dirinya sendiri, dia pakaiannya dan dia punya segala kesenangan ya sepanjang hidup jalan perjalanan. Mereka memuaskan hatinya dengan tertawa tergelak-gelak ya. Terus dia dikatakan dia tuh tidak pernah memikirkan ujung jalan akhirnya yaitu kebinasaan yang kekal ya. Tiap hari mereka menghampiri lebih dekat kepada kebinasaan. Nah, orang-orang ini berbeda jauh dengan Ellen G. White. Ellen G. White katakan apa? Aduh, alangkah ngerinya hal ini kelihatan
kepada saya. Yang saya mau tanya sama saudara sekalian, apakah orang-orang ini nggak bisa melihat seperti Ellen G. White? Apa yang membuat dia nggak bisa melihat seperti Ellen G. White? Ya, apakah dia nggak bisa lihat? Ya, apakah yang membuat dia tidak bisa melihat? Ya, kenapa kok Ellen G. White bisa sedemikian melihat bahwa betapa mengerikannya gaya hidupnya si orang yang jalan lebar itu? Ya, apa yang membuat Ellen G. White itu bisa melihat seperti itu? Artinya, gaya hidupnya Ellen G. White tidak sejalan dengan orang-orang yang tadi kita baca di bagian orang-orang yang sedang jalan di jalan yang lebar. Jadi Ellen G. White seperti yang bacaan kita yang tadi di atas, Ellen G. White sudah berada sebagai orang yang sudah terpisahlah kamu dan tidak lagi menjamah yang najis. Sedangkan orang yang kita lihat di jalan yang lebar ini masih berada di jalannya yang tidak terpisah dan dia masih menjamah hal-hal yang najis. Ya. Jadi karena Ellen G. White tidak berada di jalan orang ini, ya, dia sudah terpisah dan tidak lagi menjamah yang najis, maka Ellen G. White bisa melihat, bisa merasa ngeri, ya, melihat keadaan orang-orang. Ya, berarti kalau demikian, dari nasihat Ellen G. White ini disampaikan menunjukkan bahwa kita juga harus hati dan sepikir sebagaimana Ellen G. White. Kita harus berada di luar, sudah berpisah dari dunia dan tidak lagi menjamah yang najis. Harusnya seperti itu. Yang berikutnya kita baca yang di bawah. Saya melihat pada jalan yang lebar ini berjalan banyak orang yang padanya tertulis mati bagi dunia ini. Ya, penghabisan segala perkara sudah dekat. Biarlah engkau juga bersedia. Mereka sama saja seperti orang-orang yang sia-sia yang ada di sekelilingnya. Kecuali sedikit rupa sedih yang saya lihat terdapat pada wajah mereka. Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Saya melihat pada jalan yang lebar ini, ya, banyak orang yang padanya tertulis mati bagi dunia ini. Jadi Ellen G. White melihat orang ini yang tadi banyak sedang tertawa-tertawa gelak-gelak, ya. Terus isinya adalah memikirkan dirinya sendiri, pakaiannya dan segala kesenangan. Ya, ternyata orang-orang ini pada badannya itu ada tulisan mati bagi dunia ini. Nah, kalau begitu orang ini bukan orang dunia. Artinya orang ini harusnya orang umat Allah, ya. Umat Allah yang bagaimana? Mari kita baca lebih lanjut. Ya, dia bilang pada orang ini ada tertulis mati bagi dunia ini. Penghabisan segala perkara sudah dekat. Biarlah engkau juga bersedia. Ya, tuh. Itu jadi ada tulisan tersebut di dalam bajunya orang ini. Mereka sama saja seperti orang yang sia-sia yang ada di sekelilingnya. Nah, Ellen G. White katakan orang ini walaupun badannya tertulis mati bagi dunia, ya, penghabisan segala perkara sudah dekat, biarlah engkau juga bersedia, ya. Dia bilang mereka ini sama seperti orang yang sia-sia, tuh, ya. Jadi dia bilang mereka sama saja seperti orang yang sia-sia yang ada di sekelilingnya. Kalau begitu, mereka ini harusnya bukan orang sia-sia, ya. Jadi saudara lihat, jadi orang ini pada dasarnya sebenarnya dia ini adalah sebenarnya calon-calon 144.000. Karena di sini ada dua pihak yang dia bilang, ya. Orang yang di jalan lebar ini dia katakan mereka sama saja seperti orang yang sia-sia. Jadi artinya ada orang yang sia-sia dan orang yang tidak sia-sia. Orang yang harusnya tidak sia-sia ini, ya, jalannya masih berada di jalan yang lebar. Orang yang tidak sia-sia ini jalannya masih memikirkan dirinya sendiri, pakaiannya dan kesenangannya masih, terus dia masih gelak-gelak, tertawa tergelak-gelak, ya. Mereka ini nggak menyadari bahwa ujung perjalanannya adalah kebinasaan yang kekal yang kita baca di atas. Jadi artinya dia ini adalah calon 144. Luar biasa tidak kutipan ini. Kecuali sedikit rupa sedih yang saya lihat terdapat pada wajah. Sengaja saya warna kuningkan. Artinya apa? Artinya, ya, artinya dia ini hanya punya sedikit sedih. Dia cuma punya sedikit sedih.
Ya, kita lihat perbedaannya antara Ellen G. White yang di atas dengan orang-orang yang berjalan di jalan yang lebar yang dikritik sama Ellen G. White. Ellen G. White otomatis dengan demikian Ellen G. White tidak sama dengan orang-orang ini. Ellen G. White itu dia mengatakan, aduh alangkah ngerinya hal ini kelihatan kepada saya. Artinya Ellen G. White punya sedih yang banyak. Ya, sampai Ellen G. White bisa melihat itu karena Ellen G. White punya sedih yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang berjalan di jalan yang lebar yang katanya orang-orang yang seharusnya tidak sia-sia. Tapi orang-orang ini dia hanya punya sedikit sedih. Karena dengan kesedikatan sedihnya dia, maka dia tidak mampu melihat. Hanya dia orang yang punya sedih yang banyak yang bisa melihat. Ya, yaitu Ellen G. White contoh. Ellen G. White bisa melihat, tapi yang punya rasa sedihnya hanya sedikit, dia tidak bisa melihat. Dan alangkah sedihnya, orang ini adalah orang yang tidak sia-sia. Ya, harusnya orang ini adalah orang-orang yang istimewa. Ya, dan di akhir zaman ini kita sudah kenal yang orang yang dikatakan tidak sia-sia karena tulisan Ellen G. White ini kan disampaikan kepada kita. Maka orang yang dimaksud sama Ellen G. White ini adalah orang yang tidak sia-sia. Siapa orang yang tidak sia-sia di akhir zaman ini kalau bukan 144.000 calon 144.000? Karena orang yang sia-sia otomatis ini adalah orang-orang yang nanti akan binasa. Maka orang-orang yang harusnya tidak binasa di periode paling akhir, di periode Ellen G. White, pekabaran 3 malaikat, pekabaran 4 malaikat sekarang. Jelas-jelas dia adalah calon 144. Oke? Percakapan mereka itu sama saja seperti orang-orang yang bersukaria dan tiada memikirkan apa yang ada di sekelilingnya. Kita terus. Ya. Mereka itu berjalan pada jalan yang lebar, tapi mengaku dirinya sebagai orang yang berjalan pada jalan yang sempit. Ya, jadi orang ini adalah calon-calon 144.000 karena mereka mengaku berjalan di jalan yang sempit, tapi hanya pengakuan. Kepada saya sudah ditunjukkan persamaan dari sebagian orang yang memelihara hari Sabat dengan orang-orang dunia. Nah, Ellen G. White katakan mereka ini adalah pemelihara hari Sabat. Tapi apakah benar hanya untuk orang Advent, tidak untuk orang Davidian? Kita terus. Aduh, saya melihat bahwa itulah satu kehinaan kepada pengakuannya. Satu kehinaan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi suatu kehinaan tuh bagi pekerjaan Tuhan. Ya, mereka ini orang-orang pemelihara hari Sabat ini sebuah penghinaan bagi pekerjaan Tuhan. Kondisi kita yang banyak gelak-gelak tawa, ya hidupnya masih kayak orang dunia. Tetapi sebenarnya mereka serupa dengan dunia dalam soal pakaian, dalam pembicaraan, dalam perbuatan, sehingga tiada lagi bedanya. Ya, kita terus. Aduh, sementara mereka itu mendekati perubahannya yang terakhir tuh, mendekati perubahannya yang terakhir. Kapan itu perubahan yang terakhir? Ya, yaitu periode pekabaran Wahyu 18 ayat 1. Aduh, sementara mereka itu mendekati perubahan yang terakhir, yaitu perubahan Wahyu 18 ayat 1. Jadi artinya sudah masuk di dalam periode pengumpulan 144.000, kesengsaraan yang maha hebat menyiksa lembaganya. Ini Ellen G. White sudah meramal, ya, orang-orang yang tidak sia-sia ini, ya, ya, berada di dalam periode perubahan yang terakhir. Artinya dia bukan di dalam periodenya Ellen G. White, dia di dalam periode perubahan yang terakhir. Dan di dalam periode perubahan yang terakhir ini diramalkan sama Ellen G. White, alangkah sedihnya katanya mereka kesengsaraan yang maha hebat menyiksa lembaganya. Nah, dan pada ketika itu datanglah pertanyaan yang maha penting. Ini nanti kita bahas. Kita bahas dulu apa saja. Kita bahas dulu tentang apa yang menyiksa lembaganya. Nah, pertanyaannya, lembaganya yang disiksa sama sama apa yang diramalkan oleh Ellen G. White itu lembaganya siapa? Ya, kalau tadi kita lihat ini kata-kata Nyonya White ini adalah bagi orang yang tidak sia-sia, maka mereka ini adalah siapa lagi kalau bukan calon 144.000 di periode yang paling terakhir. Nah, kalau kita berada di penyimpulan mereka ini adalah calon-calon 144.000, maka yang dikatakan Ellen G. White kesengsaraan yang maha hebat menyiksa lembaganya,
kira-kira lembaganya calon 144.000 ini lembaganya siapa? Lembaga apa? Bukan General Conference tentu, melainkan adalah General Association of Davidian. Artinya Ellen G. White ini meramalkan ya pembubaran organisasi tahun 1960 oleh oleh Florence Butler. Ya. Jadi nasihat ini adalah nasihat bagi calon 144. Ya. Sekarang pertanyaannya, dan pada ketika itu, jadi pada ketika setelah organisasi itu dibubarkan, ya, yaitu kesengsaraan yang maha hebat menyiksa lembaganya, di sanalah pertanyaan timbul. Ya, pertanyaan datang ketika organisasinya sudah dibubarkan. Apakah saya sudah sedia mati? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan bagi orang-orang yang sudah berada di dalam periode organisasi sudah dibubarkan. Ya, sedia menghadap hadirat Allah pada hari penghukuman dan lolos dalam pemeriksaan yang maha besar itu. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Kita bolehlah sekarang ini sama kayak Gideon, ya masih pakai pikiran-pikiran dunia, masih berada di jalan yang lebar. Tapi setelah organisasi dibubarkan, maka dia bilang, dan pada ketika itu datanglah pertanyaan yang maha penting. Jadi pertanyaan itu tidak ditampilkan pada saat mereka masih lembaganya masih oke-oke aja. Tapi ketika lembaganya sudah dikalahkan, disiksa, ya, dibikin sengsara, dibubarkan lah, ya sesuai kita tahu tahun 1962, maka muncul pertanyaan yang maha penting. Dan pertanyaan ini harus sudah tidak boleh lagi jadi satu ketenangan sebagaimana yang tadi dia gelak-gelak tawa, tertawa-tawa. Sekarang kita sudah berada di dalam periode 40 hari. Periode masa pendidikan bagi Musa, bagi Yohanes Pembaptis, bagi murid-muridnya Yesus, bagi bangsa Israel supaya dia layak masuk ke tanah Kanaan. Mengapa begitu sukar untuk hidup dalam penyangkalan diri dan kerendahan hati? Karena orang-orang yang mengaku dirinya Kristen ini tidak mati bagi dunia ini. Ya, jadi artinya dia masih punya mementingkan diri yang menempati isinya. Yang harusnya ditempati oleh kasih, itu masih ditempati oleh mementingkan diri. Kita masih seperti murid-murid Yesus. Kita belum menjadi orang-orang yang sudah dibenahi di dalam 40 hari. Itulah, itu yang bikin susah bagi kita. Dan inilah periode 40 hari kita, yaitu periode setelah lembaganya disiksa. Ya, kita terus. Jikalau mereka itu ingin mendapat pengaruh yang besar serta menyelamatkan, biarlah mereka itu menghidupkan pengakuannya. Jadi kita harus berubah. Kalau kemarin cuma ngaku-ngaku, ya, pelaksanaan firmannya belum, kita sekarang harus berubah, harus ditambah pengakuan plus pelaksanaan. Ya, menunjukkan percayanya melalui perbuatan-perbuatan kebenaran dan membuat perbedaan besar di antara orang Kristen dan dunia. Jadi kita sekarang di dalam periode setelah lembaganya disiksa, maka kita sekarang harus wujudkan perbedaan yang nyata antara dunia dengan kita. Kita harus wujudkan perbedaan yang antara dunia dengan kita. Sekarang ini sama kayak murid-murid 3,5 tahun, kita masih hampir mirip-mirip sama orang. Ya, kita tadi pembacaan, diskusi percakapan, pakaian, selera segala macam masih sama kayak orang dulu. Maka sekarang setelah organisasinya dibubarkan, harusnya tidak ada lagi ya kita harus leha-leha kayak kemarin. Setelah organisasi dibubarkan. Jadi nasihat Ellen G. White ini adalah nasihat setelah 1962. Jikalau barang seorang ingin supaya pengaruhnya bermanfaat bagi kebenaran, biarlah mereka itu menghidupkan kebenaran itu, dan dengan demikian menurut teladan yang rendah hati itu. Rendah hati lagi. Oke, sekarang boleh ke atas lagi Dela. Sekarang kita baca catatan saya. Dela, yang di bagian tengah. Yang bagian tengah, catatan yang bagian tengah. Berbicara tentang hanya sedikit rupa, Dela boleh geser ke bawah Dela. Yang bagian tengah aja Dela. Oke. Terus coba. Terus. Oh itu ada.
bawahnya belum hilang ya deh. Meramalkan bawahnya hilang. Nggak ke save ya. Oke, oke, oke. Yang bagian yang tengah deh. Oke, coba catatan yang bagian tengah. Oke, mari kita baca sama-sama saudara. Saudara perhatikan yang saya warnakan kuning. Kecuali sedikit rupa kecuali sedikit rupa sedih yang saya lihat terdapat pada wajah mereka. Ya, kita lihat di sini. Berbicara tentang hanya sedikit rupa sedih terlihat di penampilan mereka, berarti bila kita kaitkan dengan di paragraf yang pertama, di mana Ellen G. White begitu khawatir, sementara mereka yang sedang dibicarakan Ellen G. White tidak memiliki kekhawatiran Ellen G. White, maka berarti di sini seperti Ellen G. White lah seharusnya mereka itu. Ya, maka berarti di sini seperti Ellen G. White lah seharusnya mereka itu. Dan dari sini kita bisa melihat seperti apa Ellen G. White sendiri di dalam hidupnya. Demikian pula kita renungkan kepada pengalaman Musa dan Lot. Ya. Jadi kita tadi udah bahas kalau Ellen G. White posisinya otomatis berbeda karena Ellen G. White bisa melihat sedemikian sedihnya Ellen G. White melihat kondisinya umat-umat Allah yang berada di jalan yang lebar, maka menunjukkan bahwa Ellen G. White tidak sama dengan orang-orang itu. Ya, artinya Ellen G. White punya sedih yang lebih banyak dibandingkan orang-orang ini. Ya, nah demikian pula bila kita merenungkan kepada pengalaman Musa dan Lot. Nah, ini saya ajak saudara berpikir lebih luas. Demikian pula kalau kita melihat renungkan kepada pengalaman Musa dan Lot, kita dapat lihat reaksi yang sangat berbeda dalam menyikapi keberadaan patung lembu emas. Ya, beberapa sahabat yang lalu sudah pernah kita bahas. Kita lihat perbedaan sikapnya. Ya, ini kita sedang menilai tentang sedikit sedih dan banyak sedih. Kita lihat sama halnya Ellen G. White tadi, seorang Musa pada saat dia menyikapi patung lembu emas, reaksinya dia berbeda jauh dari Lot. Ya, kita coba lihat sih. Berbeda dari Lot jauh. Musa dan Lot, pengalaman Musa dan Lot. Ya, kita dapat lihat reaksi yang sangat berbeda. Kita lihat pada saat lembu emas, sikap Harun memperlihatkan di dalam kategori sedih, sedikit sedih, ya. Sedangkan sikap keras dan tegasnya Musa memperlihatkan sikap yang sama dengan Ellen G. White melihat atau dapat dikatakan sebagai Dela geser Del, itu diklik nggak bisa ya? Dia itu dia. Ya, kita lihat. Boleh ke atas Del? Mana tadi? Yang kamu mana? Ya, mana sih? Nih, sebagai orang yang memiliki banyak sedih. Nih yang aku Musa dan Ellen G. White sebagai orang-orang yang memiliki banyak sedih. Ya, kita bisa lihat reaksinya Musa berbeda jauh dengan reaksinya Harun. Ya, artinya Musa dan Ellen G. White dalam kabar dalam pengalaman atau dalam cerita ini, ya, mereka berada di dalam kategori sebagai orang yang banyak sedih. Akibat dari hanya sedikit sedihnya, Harun bila dibiarkan terus selain akan membinasakan dirinya, juga akan memutuskan keterpilihan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Sedikit sedih membuat orang-orang yang sedang ya itu ya, yang sedang dinasehati oleh Ellen G. White tidak mampu melihat bahayanya kengerian kebersamaan dengan dunia yang dilihat oleh Ellen G. White ya. Jadi sedikitnya punya rasa sedih itu membuat orang itu tidak bisa melihat bahayanya sebagaimana Musa dan sebagaimana Ellen G. White. Ya, jadi hati-hati saudara, hati-hati. Ya. Kenapa Harun sedemikian? Mari kita baca berikutnya. Ya, kenapa Harun bisa seperti itu, sedikit sedihnya? Ya, kenapa kok Harun bisa sama dengan orang-orang sekeliling? Ya, kenapa kok dia tidak bisa sampai kayak seperti Musa?
Mari kita baca yang berikutnya. Pertanyaan, mengapa bisa orang-orang yang sedang dinasihati Ellen G. White di atas dan Harun dapat hanya memiliki sedikit rupa sedih, dan juga pertanyaan sebaliknya juga. Apa yang membuat Musa dan Ellen G. White dapat memiliki banyak sedih? Ya, serta pertanyaan apa akar penyebab orang-orang yang mengaku Kristen tidak mati bagi dunia ini? Ya, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita cari jawabannya. Ya, jawabannya kita mundur kepada asal mulanya toleran dan mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa-bangsa kafir dari keturunan Abraham. Inilah lanjut kepada pelajaran yang berikutnya. Ya, saudara, saya sengaja mau membahas tentang sedikit sedih dan banyak sedih. Ya, pertanyaannya, kenapa kok orang-orang yang ditegur sama Ellen G. White yang berjalan di jalan yang lebar ini dan Harun kok bisa sedikit sedih? Itu kenapa juga kok Ellen G. White dan Musa bisa begitu banyak sedihnya? Ya, mari kita lihat jawabannya di dalam penjelasan berikut. Nanti di dalam penjelasan berikutnya ini nanti akan kita lihat. Ya, oke. Kita bicara kepada pelajaran tentang hukum. Waktunya kayaknya nggak cukup ini. Ya, kita sedang membedah kenapa kok yang satu rasa sedihnya sedikit, kenapa yang satu punya rasa sedihnya betapa banyaknya, dan yang banyak sedihnya ini kenapa dia bisa seperti itu. Ya, tadi sudah kita baca dari renungan yang sebelumnya, yaitu karena apa? Karena dia memisahkan diri. Dia sudah berpisah dari dunia dan dia tidak lagi menjamah hal yang keji. Tapi sedangkan orang yang satunya, mereka masih berada di tengah-tengah pergaulan dan dia tetap menjamah yang keji. Termasuk Harun masih berada di tengah-tengah mereka dan masih menjamah ya, hal yang keji. Demikian juga tadi cerita tentang Lot. Ya, ini pertanyaan yang kita mau coba cari jawabannya. Ya, ini salah satu pertanyaan yang kita akan coba gali, dalami dari pengembangan apa yang tadi kita bahas. Ya, sebelum ke pertanyaan ini, saya mau mengajak saudara dulu kepada pengalamannya Lot. Ya, tadi ada saya buat catatan ada Lot di sana, tapi saya nggak mengulas lebih luas. Saya hanya mengulas secara lisan. Saudara-saudara, kita ingat kalau tadi kita bicara tentang Musa dan Harun. Kita bicara tentang Nyonya White dan orang yang berjalan di jalan yang lebar ya. Ya. Jangan lupa orang yang berjalan di jalan yang lebar ini adalah calon-calon 144. Sekarang saya ajak saudara untuk menganalisa bagaimana dua jenis orang yang berbeda, yaitu Abraham dan Lot. Ya. Saudara lihat, Lot awalnya sama persis dengan Abraham. Pengetahuan Alkitabnya sama persis, penurutannya sama persis. Tetapi di dalam perjalanannya, bagaimana? Saudara, perhatikan, Lot memilih untuk berpisah. Dia mendekati kota Sodom dan Gomora. Ya, saudara lihat, ini perubahan. Ya, nanti kita akan lebih baca lebih lanjut. Ini adalah sebuah perubahan. Ya. Lot, kita lihat setelah dia mendekati kota Sodom dan Gomora, dia awalnya masih punya memandang sebuah pelanggaran hukum itu sama seperti Abraham melihat pelanggaran. Ya, Abraham melihat dosa itu adalah menjijikkan, Lot juga memandang dosa itu menjijikkan. Tapi dalam perkembangannya, Lot akhirnya masuk ke dalam kota Sodom dan Gomora. Ya, akhirnya bagaimana setelah dia tinggal di dalam kota Sodom dan Gomora, dia berubah. Ya, dia berubah, akhirnya dia tidak lagi memandang sebuah dosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Perubahan yang dia punya di dalam dirinya adalah perubahan yang sama sebagaimana Harun. Ya. Dan perubahan yang seperti ada di dalam diri Harun ini tidak ada di dalam dirinya Abraham.
Karena Abraham tidak pernah berhubungan dengan bangsa Sodom dan Gomora. Demikian juga Musa, walaupun ia berada bersama-sama dengan bangsa Israel, tapi Musa tetap menjaga dirinya, tetap tidak hanyut di dalam pembicaraan-pembicaraan, budaya-budaya, adat-adat yang dibawa oleh bangsa campuran yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, lambat laun kita lihat lanjut bahwa si Lot ini bukan hanya tinggal di dalam kota Sodom dan ya, tapi Lot ini akhirnya jadi pemimpin, jadi seorang gubernur. Ya, dia menjadi seorang gubernur dari kota Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ini mungkin seperti sebuah distrik ya, negara bagian ya. Nah, si Lot ini menjadi seorang pemimpin bagi negara bagian. Saudara-saudara sekalian, kita sudah pelajari bahwa Abraham juga bergaul, Lot juga bergaul. Tapi Abraham dia di dalam pergaulan. Kita sudah sama-sama pelajari dulu pernah kita bahas. Abraham tidak hanyut di dalam pergaulan. Abraham yang mendikte di dalam segala pembicaraan-pembicaraan. Sedangkan Lot, dia hanyut. Bagaimana kok kita bisa mengatakan dia hanyut? Kita bisa lihat. Nasihat Ellen G. White mengatakan apa? Bawa agamamu ke dalam pekerjaan. Bawalah agamamu di dalam kehidupan. Dan Lot, kenyataannya, kehidupannya lah yang masuk ke dalam dirinya Lot. Bukan Lot yang membenahi sebagaimana Abraham. Ya, ketika dia menjadi seorang gubernur, pemimpin dari kota Sodom dan Gomora, adakah dia merubah, mentobatkan orang-orang, menyadarkan orang-orang supaya tidak melanggar hukum? Ya, dia membenahi moral-moral orang Sodom dan Gomora. Adakah dia membenahi? Ya, kita lihat dari waktu anak-anaknya keluar dari kota Sodom dan Gomora, tidak ada satu mantunya yang ikut. Ya, itu menunjukkan apa? Artinya apa? Artinya Lot sama sekali tidak membawa agamanya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan malah Lot lah yang jatuh bersama hanyut di dalam bangsa Sodom dan Gomora tersebut. Ya, jadi saudara bisa lihat inilah perubahan pergeseran dari orang yang punya sedikit sedih dan orang yang banyak sedih. Awalnya orang ini adalah orang-orang yang punya kesedihan yang sama. Memandang dosa itu adalah menjijikkan. Tapi di dalam perkembangannya, karena dia membuka diri untuk dia tidak memisahkan diri dari dunia, dia masih tetap menjamah barang-barang yang keji, maka dia tidak lagi melihat sebuah hal yang mengerikan seperti yang Ellen G. White lihat. Dia melihat segala hal yang sebenarnya membahayakan itu adalah sesuatu yang masih dapat ditolerir. Padahal itu sudah mau sampai tiba di titik titik batas titik batasnya Tuhan untuk memaklumi kota Sodom dan Gomora. Oke, nanti akan kita lihat di dalam pembacaan yang berikutnya. Sayang waktunya nggak cukup kayaknya. Saya coba ngajak saudara untuk menjawab mencari jawaban atas pertanyaan berikut. Melihat di sosial media Facebook, banyak sekali orang-orang posting tulisan-tulisan baik dari tulisan Ellen G. White ataupun dari Alkitab secara langsung tentang pembangunan dan perbaikan moral, yang kesemuanya sangat-sangat baik. Lalu dikaitkan dengan kebenaran yang sejauh ini telah dibukakan, khususnya kepada kita para pemegang kebenaran sekarang, pertanyaan muncul. Apabila setiap orang-orang para pembagi dan pembaca tulisan-tulisan tersebut dapat memiliki karakter tabiat Yesus, berkenankah Tuhan kepada usaha-usaha mendalam yang dilakukan mereka, membuat dirinya serupa Yesus? Lalu bila berkenan, apa kaitannya kita sekarang ini mengetahui tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman? Ya, saudara, kalau Tuhan berkenan dengan semuanya ini, pembangunan moral, yang seperti tadi di renungan pendahuluan kita bicara tentang tabiat, seandainya Tuhan memang berkenan, ya tidak perlu ada hukum upacara, cukup hukum moral saja. Ya, kalau memang itu sudah bisa membawakan kita ke dalam kerajaan yang berikutnya, ya, maka untuk apa kita pelajari tentang nubuatan-nubuatan itu? Ya,
untuk kita mendapatkan jawabannya, mari kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Bella. Ya, dalam rangka kita mencari tahu jawaban, apakah Tuhan berkenan dengan usaha-usaha orang-orang di Facebook, baik orang Advent maupun orang Pantekosta, orang Protestan, orang Betel, memposting tentang kasih-kasih Yesus, ya, perbaikan-perbaikan tentang tabiat, ya, yang berkaitan dengan hukum moral. Kira-kira Tuhan berkenan tidak kepada mereka tanpa mempedulikan tentang hukum upacara? Ya, ini sistem hukum ganda. Ya, kita coba sedikit kita mengulas lagi 2 minggu yang lalu. Ya, kita mau cari tahu jawabannya. Benarkah cukup dengan hukum moral yang pada akhirnya mendapatkan tabiat Yesus itu sudah cukup, tidak perlu hukum moral, hukum upacara? Ya, mari kita coba pahami dari tulisan berikut ini. Ya, mari kita baca yang dihitamkan saja. Hukum moral dan hukum upacara yang satu mengarah kepada kembali pada penciptaan untuk tetap mengingat Allah yang hidup yang telah menjadikan dunia, yang tuntutannya mengikat semua takdir dan yang akan ada sepanjang masa. Dela, boleh geser Del? Ya, yang atasnya biarin kelihatan Del, yang atas tetap kelihatan. Ya. Nah, hukum moral dan hukum upacara. Yang satu mengarah kembali pada penciptaan untuk tetap mengingat Allah yang hidup yang telah menjadikan dunia. Yang tuntutannya mengikat semua takdir. Apa itu tuntutannya? Yaitu apa? Kasih. Ya. Jadi yang pertama ini mengarah kembali kepada penciptaan. Jadi Tuhan mau mengarahkan melalui hukum moral, mau mengembalikan tempatnya yang tadinya sudah direbut oleh mementingkan diri. Jadi Tuhan mau kembalikan lagi kasih itu ditaruh di tempatnya yang semula, ya, menggantikan sekarang mementingkan diri yang sekarang ada di situ tempat tersebut. Ya, itu mau direbut kembali. Yaitu hukum moral, ya. Dan dia katakan ada sepanjang masa dan kekekalan. Maka itu tadi dikatakan di dalam renungan pendahuluan, itulah harta satu-satunya. Jadi kasih itu yang menjadi tabiatnya Yesus, yang dan kita rubah diri kita menjadi serupa dengan Yesus, itulah yang menjadi harta satu-satunya yang kita bawa kepada dunia yang berikutnya yang tadi kita baca di renungan pendahuluan. Ya, itu ada sepanjang masa dan kekekalan. Yang lainnya diberikan karena pelanggaran Adam terhadap hukum moral, penurutan yang terdiri dari pengorbanan dan persembahan mengarah pada penebusan yang akan datang. Nah, ya. Jadi artinya ini upacara-upacara hukum upacara ini dia mengarah kepada hal yang akan datang. Ya. Jadi hukum upacara ini ya ini dibuat karena ada pelanggaran terhadap hukum moral. Jadi saudara harus paham hukum upacara ini pada dasarnya tadinya tidak ada. Hukum moral ini, hukum upacara ini tidak ada tadinya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya di dalam dunia alam semesta, ya, itu yang dikenal hanya hukum hukum moral. Sedangkan hukum hukum upacara itu baru dikenal setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ya, jadi barulah mulai ada hukum upacara itu setelah Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Ya, melalui kejatuhannya maka Tuhan menciptakanlah sebuah hukum yang baru, peraturan yang baru
yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, di mana peraturan ini tidak pernah ada sebelumnya. Ya, artinya peraturan ini hanya ada setelah ada kejatuhan. Itu apa? Peraturan upacara. Upacara yang pertama apa? Upacara yang pertama adalah potong domba. Dan ini potong domba ini adalah menjadi satu persyaratan yang Tuhan minta kepada Adam dan Hawa untuk bisa dia menebus ya kondisinya dia ya untuk menebus dia bisa mewujudkan hukum moral. Jadi, saudara perhatikan, tanpa dia melaksanakan upacara, hukum upacara potong domba, Adam dan Hawa tidak akan pernah berkenan bagi Tuhan. Walaupun dia misalnya sudah 100% dia mau rubah moralnya, ya dia udah benahi semuanya dirinya. Tapi kalau dia tidak laksanakan hukum upacara, ya Tuhan tidak berkenan. Mari kita baca penjelasan tentang hukum upacara. Ya, diberikan karena pelanggaran Adam terhadap hukum moral. Ya, jadi diberikan kepada Adam karena hukum moral. Penurutan yang terdiri dari pengorbanan, penurutan. Jadi penurutan dia terhadap hukum upacara ini, penurutan terdiri dari pengorbanan, ya, dan persembahan, ya, pengorbanan anak domba, persembahan anak domba, mengarah pada penebusan yang akan datang. Jadi pelaksanaan hukum upacara ini oleh Adam dan Hawa, barulah dia bisa menebus hukum moral. Jadi tidak mungkin jawab ini satu jawaban sederhana ya sebelum saya bacakan saudara yang berikut. Ya, jadi tidak mungkin seseorang bisa mempunyai tabiat seperti ilahi yang tadi kita baca di renungan yang bisa menjadi harta satu-satunya itu tidak akan mungkin bisa dia wujudkan tanpa dia melaksanakan hukum upacara bagi periodenya dia. Ya, oke. Okay? Dela boleh geser Del. Jadi ingat ya keberadaan hukum upacara dan hukum moral. Jadi hukum moral ini itu bisa dilaksanakan kalau orang udah laksanakan tanggung jawab hukum upacara. Jadi hukum upacaranya harus dilaksanakan dulu, baru dia bisa laksanakan hukum moral. Tidak bisa orang potong kompas. Mungkin dia bisa 100% persis sama kayak Yesus, tapi cara yang dilakukan selama dia tidak lewati perjalanan hukum upacara, dia nggak pernah potong domba, ya, dia nggak pernah upacara-upacara yang bagi zamannya generasinya dia, nanti ada upacara sunat, ya kalau dia nggak pernah laksanakan tanggung jawab hukum upacara, maka dia tidak akan pernah bisa sampai di hukum moral. Ya. Oke, kita baca, Dela geser deh. Nah, kita lihat tuh, hukum Yehova yang dimulai dari penciptaan terdiri dari dua prinsip besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Inilah hukum yang pertama dan kedua, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih besar daripada ini. Ya, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya. Saudara-saudara, jadi kita bisa lihat bahwa inilah hukum yang utama, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hati. Ya, memang pada dasarnya tujuan akhirnya adalah hukum moral. Tapi untuk mendapatkan hukum moral itu, kita harus lewati hukum upacara. Apakah kehendak Bapak itu? Kehendak Bapak agar kita memelihara hukumnya. Nah, hukum apa yang dipelihara? Yaitu kedua-dua hukum, yaitu hukum upacara dan hukum moral. Oke? Geser, Del. Kira-kira demikian ya. Ini mengenai ada hukum ganda yang Tuhan mintakan kepada kita. Dan dua hukum ini, kedua-duanya wajib kita laksanakan. Oke, lanjut. Mungkin saya cukup panjang, saudara, karena saya mau menampilkan saudara secara detail. Ya, menampilkan pembelajaran kita secara detail.
Ya, oke. Sekarang kita coba melihat, ya, kita melihat kepada hukum 10 hukum. Ya. Ini tertulis di dalam buku kisah pengharapan bab 6 halaman 52 sampai 55. Mungkin kayaknya nggak cukup hari ini ya. Saudara, sekilas kita baca dulu, nanti 2 minggu lagi kita akan lebih mendalami lagi. Ya. Mari kita baca perlahan-lahan. Oke? Dela, boleh dibesarkan, Del? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Ya, Bila tolong ditambahkan bab 6 halaman 52 sampai 55. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hidupnya di hadapanku dengan tiada bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allah dan Allah keturunanmu." Kemudian dia meminta kepada Abraham dan keturunannya disunat. Ya, saudara coba perhatikan, saudara sekalian perhatikan. Tadi kita sudah dapatkan ya bahwa hukum upacara itu dibuat berkaitan dengan adanya pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran, maka Tuhan buatkan hukum baru. Dan hukum baru itu adalah hukum upacara. Hukum upacara ini adalah sebuah upacara yang harus dilaksanakan oleh si pelanggar-pelanggar hukum supaya dia bisa memutihkan pelanggarannya dan kembali lagi dia bisa melaksanakan hukum moral. Supaya dia bisa melaksanakan hukum moral, maka dia harus laksanakan hukum upacara yang diwajibkan gara-gara pelanggaran hukumnya dia. Tadi dia potong domba, ya. Saudara perhatikan sekarang, Tuhan kasih tambahan lagi hukum baru. Ya, kita baca sama-sama. Kemudian dia, yaitu Tuhan, meminta kepada Abraham dan keturunannya disunat, ya, yaitu memotong secara melingkar pada bagian tubuh yang menjadi satu tanda bahwa Allah telah membawa mereka keluar dan terpisah dari bangsa penyembah berhala sebagai harta kepunyaannya sendiri. Dengan tanda ini, mereka berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengawin dengan bangsa lain. Karena dengan melakukan hal itu, mereka akan kehilangan rasa hormat kepada Tuhan dan hukumnya yang suci dan akan menjadi sama seperti bangsa penyembah berhala yang ada di sekitar mereka. Nah, jadi Tuhan tambahkan lagi ini hukum upacara kepada bangsa keturunannya. Ya, Tuhan meminta kepada Abraham dan keturunannya disunat. Ya, saudara lihat. Jadi perintah untuk sunat ini tidak ada sejak Adam dan Hawa, baru ada di zamannya Adam, Abraham dan keturunan. Ya, kenapa? Melalui hukum yang diberikan yang baru ini, karena akan ada pelanggaran hukum di sana. Ya, maka itu Tuhan mewajibkan dia membuat upacara, ya, hukum upacara, yaitu keturunannya disunat. Ya. Jadi Tuhan menyuruh umatnya waktu itu bangsa Israel sunat. Dalam rangka apa? Sunat itu adalah sebagai tanda mereka berjanji untuk tidak kawin mengawin, atau dengan kata lain dia tidak mau bergaul dengan bangsa lain. Ini janji yang Tuhan minta. Ini hukum upacara ini dulunya tidak pernah ada. Jadi dari Adam dan Hawa sampai di zamannya Abraham itu tidak pernah ada. Tapi baru ada di zamannya Abraham dan keturunan. Ya, dan ini mengikat. Kalau dia tidak laksanakan, maka mereka tidak bisa melaksanakan hukum moral. Ya, sama seperti tadi Adam dan Hawa, ketika ada hukum upacara yaitu potong domba, ya, maka dia harus laksanakan supaya dia bisa laksanakan hukum moral. Demikian juga bangsa Israel ini.
Ya, kita terus. Dengan tindakan penyunatan berarti dengan sungguh-sungguh setuju melaksanakan perjanjian yang dibuat bersama Abraham. Ya, ingat tadi hukum upacara dibuat karena ada pelanggaran hukum. Dalam hal yang berikutnya ini pelanggaran hukum belum ada, tapi Tuhan sudah buatkan. Tapi artinya ada potensi pelanggaran hukum yang akan terjadi. Dan kita lihat terbukti ya dengan tindakan penyunatan berarti dengan sungguh-sungguh setuju melaksanakan perjanjian yang dibuat bersama Abraham, terpisah dengan bangsa lain dan menjadi sempurna. Apabila keturunan Abraham tetap memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain, mereka tidak akan terjerat jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, coba lihat saudara, adakah benar orang Israel tidak bergaul? Coba kita lihat. Apabila keturunan Abraham tetap memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain, mereka tidak akan terjerat jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, saudara lihat ini Tuhan buatkan melalui hukum upacara sunat. Jadi hukum upacara sunat ini menjadi kewajiban bagi orang Israel ya di zaman dahulu. Ya. Tetapi ternyata mereka walaupun melalui hukum sunat ini, mereka tetap juga melanggar hukum. Ya. Tapi saat apa hukum ini tetap harus dilaksanakan. Untuk nanti pada akhirnya kalau dia bisa sudah laksanakan, maka barulah mereka rendah hati dan dapat melaksanakan hukum moral. Mari kita baca terus. Apabila keturunan Abraham tetap memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain, mereka tidak akan terjerat jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi lihat yang jatuh siapa? Abraham kah atau bangsa ini? Keturunannya. Yang jatuh adalah keturunan. Ya. Jadi kita terus lagi ya. Keturunannya yang jatuh. Ya. Mereka akan menghilangkan pencobaan besar untuk terlibat di dalam ke dalam praktek-praktek dosa bangsa itu dan memberontak melawan Allah. Ya. Jadi akibat mereka ini membuka hubungan, ya, dia bergaul dengan bangsa-bangsa lain, ya, mereka selain juga terjerat jatuh ke dalam penyembahan berhala, mereka juga katanya kalau mereka bisa menghindari bergaul, tetap berpisah dengan bangsa-bangsa sekitar, maka mereka akan menghilangkan pencobaan besar untuk terlibat dalam praktek-praktek dosa bangsa itu dan memberontak melawan Allah. Jadi kalau mereka waktu dahulu bangsa Israel ini tetap dia mempertahankan hukum upacara sunatnya, dia tetap konsisten dengan janji hukum sunatnya, yaitu tidak mau bergaul dengan bangsa sekitar, mereka akan menghilangkan pencobaan besar untuk terlibat ke dalam praktek-praktek dosa bangsa itu. Ya. Jadi dia tidak akan harus 40 tahun berputar-putar di padang belantara. Dia nggak perlu jalani 40 tahun itu. Tidak perlu ada orang yang mati pada saat lidahnya masih memakan burung puyuh. Ya, tidak perlu ada yang mati dengan gigitan ular. Ya, tidak ada yang perlu mati di bawah Korah, Datam, dan Abiram. Ya, tidak ada yang perlu mati semuanya. Ya, kalau mereka tetap memisahkan diri dari bangsa lain. Ya, mari kita baca ulang. Apabila keturunan Abraham tetap memisahkan diri dari bangsa lain, mereka tidak akan terjerat jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka tidak akan terjerat ke penyembahan berhala. Jadi tidak mungkin mereka akan menyembah patung lembu emas. Itu tidak akan mungkin terjadi. Terus mereka akan menghilangkan pencobaan besar. Jadi nggak perlu ada ujian 40 tahun itu berputar-putar di padang belantara. Nggak perlu. Ya. Terus untuk terlihat dalam praktek-praktek dosa bangsa itu dan memberontak melawan. Jadi nggak perlu ada pemberontakan melawan Allah itu juga tidak perlu ada. Ya. Juga tidak ada yang perlu mati jutaan itu dalam kota Sodom Korah, Datam, dan Abiram. Sampai kepada satu derajat yang tinggi, mereka menghilangkan perbedaan karakter yang suci karena berbaur dengan bangsa di sekitar mereka. Jadi sampai derajat yang sudah tinggi, mereka menghilangkan perbedaan. Jadi akhirnya gara-gara dia bergaul
ya, yang tadinya bangsa Israel ini berbeda, ya, dia seperti nenek moyangnya yaitu Abraham, tetap mempertahankan perbedaan dengan bangsa sekitar. Jadi bangsa Israel ini gara-gara bergaul, akhirnya pergaulan itu membuat dia hilang perbedaannya dengan bangsa-bangsa sekitar. Jadi saudara lihat ini nyambung semua dengan apa yang kita baca tadi di atas. Ya, yang jalan di jalan yang lebar. Ya, ini akibat dari karena bergaulan. Jadi bahayanya pergaulan. Nanti kita akan baca lebih luas lagi tentang bahayanya pergaulan. Ya, jadi sampai kepada satu derajat yang tinggi mereka menghilangkan perbedaan karakter yang suci karena berbau dengan bangsa di sekitar mereka. Ya, jadi gara-gara dia berbaur dengan bangsa sekitar, mereka kehilangan perbedaan. Jadi akhirnya mereka sama persis sama bangsa-bangsa sekitar. Jadi mereka sama halnya dengan berada di jalan yang lebar yang tadi kita baca. Ya, kita terus. Nah, dia mengizinkan mereka ditindas oleh bangsa Mesir dan menderita. Jadi Tuhan membiarkan. Kita baca dulu yang di atas. Sebagai hukuman, Allah mendatangkan kelaparan kepada mereka yang memaksa mereka pergi ke Mesir untuk kelangsungan hidup mereka. Ya, karena perjanjian Allah dengan Abraham, Allah tidak meninggalkan mereka sepenuhnya di Mesir. Dia mengizinkan, jadi Tuhan mengizinkan mereka ditindas oleh bangsa Mesir dan menderita agar mereka kembali kepadanya dan memilih kebenarannya dan pemerintahan yang berkemurahan itu serta menuruti kehendak. Jadi Tuhan membiarkan ada aniaya penindasan kepada bangsa Israel adalah untuk kebaikan bangsa Israel sendiri. Supaya apa? Supaya dia kembali punya kasih, supaya dia seperti nenek moyangnya yaitu Abraham, ya, yang tetap mempertahankan kasih di dalam diri, ya, yang tidak membiarkan mementingkan diri menempati tempatnya kasih di dalam diri. Ya, Tuhan mau mengembalikan. Caranya apa? Tuhan biarkan ada penderitaan. Ini cerita ini istimewa sekali. Hanya beberapa keluarga saja yang pergi ke Mesir pada mulanya. Jadi hanya sedikit. Kemudian diikuti oleh banyak keluarga. Mereka dengan tegas memperingatkan anak-anak mereka. Awalnya mereka dengan tegas memperingatkan anak-anak mereka untuk memelihara hukum Allah. Tetapi saya kasih warna kuning, saudara. Setiap hari mereka menyaksikan penyembahan berhala. Setiap hari dia saksikan. Jadi sama kayak cerita anak seperti Lot tadi. Awalnya mereka jijik melihat pelanggaran hukum. Tapi karena setiap hari dia menyaksikan penyembahan berhala, sehingga meragukan hukum Allah. Jadi karena dia menyaksikan setiap hari, dia meragukan hukum Allah. Orang yang masih menghormati Allah berseru kepadanya dengan kesedihan yang mendalam. Saudara lihat di sini, kita lihat perbedaan antara yang sedihnya sedikit dengan yang sedihnya mendalam. Kalau yang sedihnya sedikit, dia sudah ragu kepada hukum Allah. Ya. Jadi lambat laun, ya, yang tadinya mereka ini sama seperti nenek moyangnya yaitu Abraham, karena pergaulan, ya, karena pergaulan, akhirnya perlahan-lahan dia ragu terhadap hukum Allah. Jadi kesedihannya sedikit, ya. Sementara masih ada orang-orang yang masih menghormati Allah seperti nenek moyangnya, mereka punya kesedihan yang mendalam. Jadi bisa saudara lihat ada dua belah pihak, ya, di dalam bangsa Israel. Agar terlepas dari perbudakan dan membawa mereka keluar dari negeri penawanan supaya mereka bebas melayani Dia, Allah mendengar teriakan mereka dan lahirlah Musa sebagai alatnya untuk membebaskan umatnya. Ya, saudara perhatikan catatan saya di sebelah kanan. Ini hanya karena menyaksikan mereka meragukan hukum Allah. Ini baru hanya menyaksikan dari setiap hari. Nah, selanjutnya hingga kita sekarang, mereka dan kita sudah hanyut. Sekarang ini mereka dan kita sudah hanyut dan hidup di dalam adat dan kebiasaan mereka. Sehingga sudah sangat jauh, bukan saja ragu,
tapi juga melanggar dan mengacaukan pengertian. Jadi sekarang ini kita sudah tidak berada di tempat hanya sekedar menyaksikan. Kita sudah menjadi pelaksana-pelaksana dari penyembahan berhala. Ya, kita sudah tidak lagi seperti waktu awal-awal bangsa Israel. Ya, bangsa Israelnya sendiri dan kita sendiri sudah jadi pelaksana-pelaksana penyembahan berhala. Jadi bukan lagi hanya sekedar menjadi ragu. Kalau dulu menyaksikan jadi ragu, maka sekarang kita menjadi pelanggar. Ya, kita menjadi pelanggar hukum dan sebagai orang yang nambah-nambah dan kurang-kurang. Kita mengacau kebenaran yang jadi bukan lagi hanya meragukan hukum Allah, tapi kita merusak hukum Allah. Jadi kesedihan yang kita punya sekarang sudah bukan lagi kesedihan yang mendalam, tapi kita punya kesedihan hanya kesedihan yang sangat sedikit. Untuk mengobatinya, Tuhan hadirkan seorang Musa sebagai alat untuk membebaskan umat. Dan sebagai kita, contoh saingannya bagi akhir zaman, ya, Tuhan menghadirkan seorang Musa contoh saingan, ya, yaitu siapa? Victor. Oke, kira-kira mungkin sementara itu dulu. Sementara pertanyaan yang tadi belum terjawab, nanti kita akan bahas lagi 2 minggu yang akan datang. Oke, mungkin kita akhiri sahabat ini. Waktunya sudah 18.20. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang